Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka presentasi pada mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita mulai ke presentasi, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kang Maulana Yusuf. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wa la li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi wa qadim kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Kang Maulana yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga apa yang dibacakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita menginjak ke acara selanjutnya. Di sini kami dari tim 4 dengan tema 13 yang akan menjelaskan mengenai materi dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, boleh di next. Nah, di sini kami akan menjelaskan suatu materi yang berkaitan dengan toleransi dalam ilmu fikih, yaitu cara menghargai perbedaan dalam beribadah. Mata kuliah ini diampu oleh dosen pengampu Bapak Asep Sofian SPDM AG dan kami dari kelas 5 BPSTI yang beranggotakan, mohon di next. Nah, di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Arif Fahrijal Syahban, kemudian ada Maulana Yusuf, ada Regina Aulia Putri, dan saya sendiri Siti Nurjana. Langsung saja untuk menyingkat waktu gitu ya, langsung saja kita ke pematerian. Dan sebelum kita masuk ke pemateri, di sini akan ada konten ataupun materi apa saja yang akan kita bahas. Terdapat 4 konten ataupun 4 bahasan yang akan kita jelaskan pada presentasi siang hari ini. Yang pertama ada mengenai pengertian toleransi, kemudian ada pengertian fikih, ada perbedaan dalam cara beribadah, dan yang terakhir ada toleransi dalam beribadah. Langsung saja kita mulai ke pematerian yang pertama yang akan disampaikan oleh Kang Arif Fahrijal Syahban mengenai toleransi. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Teh Siti. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian toleransi. Toleransi
berasal dari kata Latin yaitu tolerar, yang berarti itu sabar, menahan diri itu. Nah, di sini ada pengertian menurut Mark Ishak Diamond, yaitu toleransi merupakan sikap yang mengakui adanya perbedaan dan berusaha menghormati serta menghargai perbedaan. Nah, menurut Islam sendiri, toleransi berupa yaitu tasamu. Tasamu itu berasal dari bahasa Arab yang merupakan itu sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Nah, di sini ada terdapat hadis riwayat Bukhari, yaitu agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus dan memiliki sikap toleransi. Nah, di sini apa sih yang melatari belakangnya toleransi itu? Nah, di Indonesia sendiri itu merupakan negara yang banyak suku, budaya, dan agama gitu. Nah, di Indonesia itu terdiri dari 6 agama gitu. Nah, jadi di dalam agama tersendiri itu beda-beda ajaran dan keyakinan. Nah, sehingga untuk toleransi itu perlu diterapkan dan dilestarikan untuk di negara Indonesia agar kerukunan dan perdamaian itu bisa akan terus bisa lanjut gitu untuk ke depannya. Terus yang kedua itu toleransi merupakan elemen dasar yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Nah, toleransi sendiri itu kan bisa dapat memperdamaikan semua elemen gitu, elemen terutama di dalam hal agama gitu. Jadi toleransi itu dibutuhkan untuk saat ini dan masa akan yang akan datang. Selanjutnya ada contoh toleransi umat beragama itu. Yang pertama itu menghormati hak dan kewajiban orang lain. Nah, yang maksud di sini menghormati hak dan kewajiban orang lain itu kita menghormati gitu apa yang dia percayai dan dia yakini sebagai umat beragama gitu. Jadi kita tidak usah ikut campur gitu dengan hak dan kewajibannya mereka gitu. Nah, terus yang kedua, tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Nah, kita di sini bisa sebagai orang Muslim. Jadi kita jangan sampai kita memaksa gitu orang lain yang berada di agama lain untuk bisa percaya meyakini agama kita gitu. Itu tidak boleh gitu. Itu memaksa gitu. Jadi biarlah gitu. Mereka punya hak dan kewajiban. Terus yang ketiga ada menghargai hari besar umat agama lain gitu. Nah, di sini hari besar kan setiap tahunnya pasti ada gitu hari-hari besar dari agama masing-masing gitu. Jadi menghargai gitu, menghargai seperti contoh kan biasanya kalau hari besar agama tuh libur gitu, libur ada tanggal merah seperti itu. Terus yang terakhir keempat menumbuhkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Nah, ini salah satu yang penting gitu. Jadi toleransi itu agar dapat rukun gitu dan damai gitu antara agamanya, tidak saling pecah belah, tidak saling bermusuhan gitu. Jadi kita walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan, kita harus dapat bersatu gitu. Harus bisa bersatu di negara Indonesia gitu. Jadi agama itu penting gitu bagi umat manusia. Mungkin dari saya cukup dikembalikan lagi ke Teh Siti. Baik, terima kasih kepada Kang Ari yang sudah menyampaikan materi mengenai toleransi. Kita langsung saja ke materi yang selanjutnya. Di sini akan ada pembahasan mengenai fikih yang tentunya akan dijelaskan oleh Teh Regina. Kepadanya dipersilahkan.
Materi selanjutnya akan saya sampaikan, saya Regina Aulia Putri. Yang pertama ada pengertian fikih. Definisi ilmu fikih secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial. Ada pula pendapat dari Profesor Habsyi Ashidik, yaitu ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar gelanggang pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dan beragam berupa aturan hidup untuk keperluan seseorang, segolongan, semasyarakat, dan seumum manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu fikih itu jangkauannya sangat luas sekali, yang membahas masalah-masalah hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Bisa di next. Selanjutnya ada sumber fikih. Sumber perumusan fikih ialah semua yang dijadikan bahan rujukan bagi merumuskan fikih. Yang menjadi sumber fikih itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ia adalah sumber pertama bagi hukum-hukum fikih Islam. Jadi, jika kita menjumpai suatu permasalahan, maka pertama kali kita harus kembali kepada kitab Allah guna mencari hukumnya. Yang kedua, ada sumber as-sunnah. As-sunnah yaitu semua yang bersumber dari Nabi yang bisa berupa perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan. Yang selanjutnya ada ijma ulama. Ijma ulama itu yaitu kesepakatan seluruh ulama dari umat Muhammad dari suatu generasi atas suatu hukum syar'i. Dan jika sudah sepakat akan suatu hukum syar'i, maka kesepakatan mereka adalah ijma, dan beramal dengan apa yang telah menjadi suatu ijma, hukumnya adalah wajib. Yang terakhir adalah kias. Kias yaitu mencocokkan perkara yang tidak didapatkan di dalam hukum syar'i dengan perkara lain yang memiliki nas yang sehukum dengannya, yang dikarenakan adanya persamaan sebab alasan antara keduanya. Pada kias inilah kita menuju pada apabila kita tidak mendapatkan nas dalam suatu hukum dari suatu permasalahan, baik di dalam Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Teh Siti. Baik, terima kasih Teh Regina yang sudah menyampaikan materi. Langsung saja di sini kita lanjut dengan pembahasan yang akan saya sampaikan mengenai perbedaan dalam beribadah. Nah, di sini terdapat 3 topik. Yang pertama mengenai mazhab dalam Islam, kemudian ada pandangan terhadap mazhab, perbedaan beribadah di setiap mazhab. Boleh di next. Di sini akan ada pembahasan mengenai pengertian mazhab. Mazhab itu sendiri merupakan salah satu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dhahaba, yang artinya pergi atau misal tempat pergi. Jadi secara garis besar, mazhab ini merupakan salah satu tempat pergi, atau kita bisa sering digunakan dengan kata jalan. Kemudian menurut Huzaimah Tahiriyah, mazhab sendiri memiliki arti kata al-ra'yu, artinya pendapat. Nah, di dalam Islam pun terdapat perbedaan hukum atau cara beribadah sesuai dengan golongan atau aliran masing-masing yang mereka yakini. Dari sini, pemikiran tradisi dalam ilmu fikih mengenai tata cara beribadah itu berbeda-beda. Tetapi ketika adanya perbedaan itu tidak menjadi penghalang ataupun tidak menjadi alasan untuk diadakannya perselisihan ataupun perdebatan. Seperti yang terdapat pada hadis riwayat Baihaqi, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Allah SWT berfirman bahwasanya mazhab ini merupakan salah satu bentuk dari keberagaman di dalam agama Islam. Jadi tidak hanya kita beragam di dalam antar umat beragama, misal Islam dan agama lainnya, tetapi di dalam Islam sendiri itu masih memiliki golongan dan juga aliran yang berbeda-beda. Di sini terdapat macam-macam mazhab di dalam Islam.
Nah, yang perlu kita ketahui bahwasannya sebenarnya mazhab itu ada yang berpendapat terdiri dari 5, ada juga yang 4. Namun yang kita perlu ketahui itu hanya ada 4 mazhab gitu ya, yang terdiri dari mazhab Hanafi, kemudian Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Nah, keempat mazhab ini memiliki perbedaan karakteristik dan juga perbedaan sifat, ciri, cara mereka beribadah, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada contoh kasus dari perbedaan cara beribadah di antara golongan umat Islam. Jadi walaupun mereka satu agama, satu Islam, tetapi ada salah satu perbedaan pendapat yang itu dihasilkan dari pendapat para ulama dan lain sebagainya berdasarkan sumber-sumber yang ada di dalam Islam. Nah, yang pertama di sini ada kunut, kemudian ada hal yang membatalkan wudu, ada rukun wudu, al-fatihah, dan juga bacaan salat. Mungkin di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai kunut tersebut gitu ya. Nah, di dalam empat mazhab tadi memiliki perbedaan baik itu di antara hal-hal ibadahnya dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh di sini ada kunut. Nah, kunut sendiri ini walaupun ada di setiap mazhab, tetapi cara pelaksanaan ataupun praktisnya itu berbeda gitu. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di dalam mazhab Hanafi itu kunut bisa dilaksanakan apabila terjadi bencana ataupun peristiwa besar, dan pelaksanaan juga harus secara berjamaah. Kemudian berdasarkan mazhab Maliki, golongan tersebut itu melaksanakan kunut pada saat rakaat sholat, gitu. Tetapi pembacaan doanya itu dilaksanakan sebelum ruku, yaitu sebelum kita melaksanakan ruku, dengan mazhab Syafi'i yang melaksanakannya setelah ruku gitu. Jadi perbedaan dan yang terakhir dari mazhab Hambali itu ketika perayaan besar ataupun peristiwa besar dan lain sebagainya yang mengakibatkan kita mewajibkan pembacaan kunut. Tapi sebenarnya pembacaan ini sifatnya sunnah, walaupun di dalam setiap mazhab terjadi perbedaan, terjadi pendapat yang memang mereka yakini, kita harus tetap memiliki sikap saling toleransi atau menghargai. Seperti itu. Nah, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Maulana Yusuf. Kepadanya dipersilakan. Baik, toleransi dalam beribadah dalam lingkup mazhab. Tadi sudah disinggungnya terkait dengan mazhab. Adapun jika toleransi dipandang negatif akan menghasilkan intoleran yang akibatnya terjadi sebuah konflik. Sedangkan pandangan jika dipandang positif akan terjadi sebuah kedamaian dan keharmonisan. Mengapa demikian? Karena perbedaan merupakan interaksi yang tidak dapat dielakkan dalam produk kehidupan umat manusia dan dinilai suatu hal yang negatif. Perbedaan yang disikapi secara emosional dan memperlihatkan sikap kebencian terhadap perbedaan itu, maka hasilnya akan terus menjadi negatif dan akan menghasilkan sikap intoleran yang akibatnya terjadi sebuah konflik antar umat. Namun, jika perbedaan itu dipandang sebagai hal yang wajar, hal yang positif, dan dinilai sebuah hal yang lumrah dan wajar-wajar saja, tidak memperdebatkan, serta kita dapat menghormatinya, maka pandangan tentang perbedaan sebagai bentuk interaksi negatif itu akan berubah menjadi hal yang positif dan akan melahirkan sikap toleran yang dampaknya terjadi sebuah kedamaian dan keharmonisan dalam menyikapi perbedaan tersebut. Nah, dalam konteks inilah upaya untuk mengembalikan fikih pada wataknya yang inklusif, toleran, dan beragam menjadi agenda penting untuk terus diupayakan. Lalu, problem pluralitas dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai universal ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Umat Islam di era sekarang hidup dalam setting sosial yang plural, pandangan, pemikiran, juga pendapat yang berbeda, maka fikih seharusnya dikembangkan ke arah bagaimana menjawab problem pluralitas dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai universal ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat atau suatu kebaikan untuk kebaikan bagi seluruh alam semesta. Seperti itu. Next.
Nah, lalu ada 4 olah untuk menumbuhkan karakter bertoleransi, yaitu pertama, yaitu olah pikir. Dengan menggunakan olah pikir, seseorang akan memiliki pikiran terbuka dalam memahami perbedaan oleh para ulama fikih dan saling menghargai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, yaitu olah hati. Kemampuan menghadapi perasaan dan pikiran orang lain merupakan sikap empati yang ditimbulkan oleh hati dalam menyikapi suatu perbedaan. Yang ketiga, yaitu olahraga. Olahraga di sini merupakan sportif, merupakan salah satu bentuk dari olahraga yang bersifat kesatria. Sikap objektivitas merupakan perilaku yang harus dilestarikan dalam menilai suatu perbedaan. Niat yang tulus untuk mencari sebuah kebenaran merupakan sikap sportivitas dan objektivitas terhadap menilai sebuah perbedaan yang ada. Yang terakhir yaitu olah rasa dan karsa, mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas dan mengutamakan kepentingan umum adalah merupakan bagian dari olah rasa dan karsa. Seperti itu. Saya kembalikan ke Teh Siti. Ya, baik. Terima kasih, Kang Maul. Nah, dari pematerian yang sudah kita dengarkan, gitu dapat kita kesimpulan bahwasanya terdapat 6 hal yang harus dihindari dalam menjaga kerukunan beragama. Jangan berlaku yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama Islam dan lain sebagainya. Jangan tidak peduli terhadap kesehatan orang, jangan mengganggu orang lain, gitu. Jangan melecehkan agama dan keyakinan orang lain, jangan menghasut dan juga menjadi provokator di dalam umat beragama, dan juga yang terakhir jangan saling curiga tanpa adanya alasan yang benar gitu. Jadi secara keseluruhan toleransi ini merupakan salah satu tindak cara menghormati, cara menghargai kita baik dalam antar umat beragama maupun di dalam agama Islam sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.